Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Am. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan laporan penelitian kami dengan judul Social Psychological Phenomenon, Pengaruh Tekanan Sosial dan Digitalisasi Terhadap Isolasi Sosial Ekstrim pada Remaja Perkotaan. Boleh di next? Oke, jadi kelompok kami ada Dian Agustina, Nur Komala Putri, Gazala Juliana saya sendiri, Tarisha Maudina, dan Maureen Sidawuke. Sebelumnya, untuk Tarisha Maudina berhalangan hadir karena sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Boleh di next? Oke, selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian, waktu dan layar dipersilahkan. Masih gejala. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang itu kita mengambil judulnya kan digitalisasi sosial media. Karena digitalisasi itu telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam cara berinteraksi. Terus dia juga menjadi pergeseran dari komunikasi langsung ke interaksi virtual melalui media sosial seperti yang sudah kita gunakan sekarang-sekarang ini seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, mereka-mereka itu membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Nah, menurut jurnal yang saya kutip, menurut Rahma dan Suryaningsih, itu media sosial mengubah pola berpikir dan hubungan antara individu, tapi juga memunculkan masalah seperti kecanduan teknologi dan tekanan sosial. Lalu, saya juga mengutip tentang fenomena FOMO atau fear of missing out. Nah, dia ini menunjukkan dampak psikologis digitalisasi yang dapat mengganggu keseimbangan hidup. Bahkan kasus ekstrim seperti hikikomori di Jepang mencerminkan isolasi sosial akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan tuntutan digital. Nah, dari kedua fenomena tersebut itu penting untuk memahami dan mengelola dampak psikososial digitalisasi agar tidak menimbulkan stres dan isolasi sosial yang ekstrim. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini kami mengambil uh, 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana bentuk tekanan sosial yang dialami remaja perkotaan di era digitalisasi. Yang kedua itu kita bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap pola interaksi sosial remaja di perkotaan. Lalu yang ketiga kita mengulik faktor-faktor apa saja yang menyebabkan remaja mengalami kecenderungan isolasi sosial ekstrim di lingkungan digital. Lalu yang terakhir kita mencari tahu bagaimana hubungan antara tekanan sosial dan intensitas penggunaan media digital dengan munculnya perilaku isolasi sosial ekstrim pada remaja perkotaan. Lalu tujuan penelitian kita itu yang pertama kita mendeskripsikan bentuk tekanan sosial yang dialami remaja perkotaan di era digitalisasi. Lalu kita juga menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap perubahan pola interaksi sosial remaja perkotaan. Lalu yang ketiga kita mengidentifikasi faktor-faktor psikososialnya yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku isolasi sosial yang ekstrim. Lalu yang terakhir kita akan menjelaskan hubungan antara tekanan sosial dan penggunaan media digital dengan kecenderungan isolasi sosial ekstrim pada remaja. Lalu ada manfaat penelitiannya. Ada 2 manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoretis. Nah, kita sebagai peneliti mengharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian psikososial, khususnya itu dalam memahami hubungan antara tekanan sosial, digitalisasi, dan isolasi sosial ekstrim pada remaja perkotaan. Lalu hasil penelitian ini nanti dapat memperkaya literatur mengenai dampak sosial psikologis digitalisasi di era modern sekarang. Lalu yang kedua itu manfaat praktis. Kalau manfaat praktis ini ada 3 untuk manfaat beberapa orang. Yang pertama itu ada pendidik dan orang tua. Itu untuk mereka memahami dinamika sosial remaja di dunia digital. Lalu yang kedua itu untuk pemerintah dan lembaga sosial. Ini untuk gimana kedepannya itu mereka berpikir untuk merancang program intervensi untuk mencegah isolasi sosial ekstrim di kalangan remaja. Lalu yang terakhir itu remajanya itu sendiri. Jadi untuk manfaatnya itu agar mereka itu lebih sadar akan dampak tekanan sosial dan penggunaan media digital terhadap kesehatan mental serta hubungan sosial-sosial mereka. Lalu keutamaan riset kita itu apa sih? Jadi penelitian kita ini bertujuan untuk meneliti dampak kemajuan digitalisasi terhadap aspek sosial dan psikologis remaja perkotaan. Nah, fokusnya itu pada bagaimana tekanan sosial dan keterlibatan tinggi di dunia digital dapat memicu isolasi sosial ekstrim seperti fenomena hikikomori yang ada di Jepang. Lalu studi ini sangat penting untuk kita memahami perubahan pola komunikasi, nilai, identitas diri akibat digitalisasi, dan sekaligus mengaitkan isu kesejahteraan digital dengan kesehatan mental dan sosial remajanya. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya ada temuan yang ditargetkan. Nah, yang pertama itu tentunya kita dapat mengkaji berbagai bentuk tekanan sosial digital. Yang kedua, ada menelusuri hubungan antara digitalisasi dengan perilaku menarik diri secara sosial. Selanjutnya, ada menemukan pola-pola isolasi sosial ekstrim. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi strategis. Boleh dilanjut? Boleh di next? Oke, sekarang kita ke kontribusi riset. Boleh slide sebelumnya.
Yang pertama, di sini ada tiga kontribusi. Yang pertama itu kontribusi teoritis. Nah, apa sih kira-kira kontribusi teoritis ini? Kontribusi teoritis ini seperti namanya kita tahu bahwa penelitian ini pastinya akan memberikan wawasan yang luas di bidang psikologi sosial dan komunikasi digital dengan menggabungkan konsep tekanan sosial, digitalisasi, dan isolasi sosial ekstrim dalam satu kerangka analisis secara menyeluruh. Nah, studi ini berpotensi untuk menjadi dasar bagi kira-kira bagaimana sih pengembangan teori baru tentang penarikan sosial digital dalam konteks masyarakat perkotaan, remaja perkotaan di Indonesia ini. Lalu yang kedua ada kontribusi empiris. Nah, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi empiris untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap perilaku sosial remaja. Dan data analisis yang diperoleh ini pastinya akan memberikan memperkuat bukti ilmiah mengenai kira-kira bagaimana dan apa saja sih hubungan faktor psikologis dan sosial di era digital saat ini. Dan yang terakhir ada kontribusi praktis. Nah, hasil riset ini tentunya dapat digunakan sebagai landasan dalam merancang program edukasi digital dan kesehatan mental bagi remaja di perkotaan. Selain itu, temuan ini juga pastinya akan bermanfaat bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi sosial dalam menyusun kira-kira bagaimana kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan psikososial generasi muda di tengah perkembangan digital saat ini. Boleh di next? Oke, selanjutnya kami akan membahas terkait kajian pustaka. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini merupakan dorongan dari kelompok atau masyarakat agar individu mengikuti norma atau perilaku tertentu berpengaruh besar pada kesehatan mental remaja. Tekanan sosial ini dapat berdampak positif maupun negatif melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Menurut WHO sendiri, stres pada remaja itu dapat dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya itu ada tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Nah, remaja yang mengalami masalah kesehatan mental cenderung lebih rentan terhadap pengucilan sosial, diskriminasi, dan stigma. Hal ini sering menyebabkan mereka enggan mencari bantuan, mengalami hambatan dalam pendidikan, serta beresiko melakukan perilaku membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh perilaku membahayakan diri sendiri itu seperti hikikomori yang telah dibahas tadi. Selanjutnya salah satu penyebab dari tekanan sosial itu adanya konformitas. Nah, konformitas ini adalah perubahan perilaku akibat tekanan kelompok di mana remaja cenderung menyesuaikan diri agar tidak terasing dan diterima oleh kelompoknya. Nah, konformitas itu dipengaruhi oleh kekompakan kelompok, adanya kesepakatan yang kuat, dan keinginan individu untuk diterima secara sosial. Terkadang, remaja mengikuti aturan kelompok walaupun secara pribadi tidak setuju hanya untuk menjaga hubungan sosial mereka. Boleh di next? Selanjutnya ada digitalisasi dan interaksi sosial. Nah, media sosial itu memengaruhi persepsi diri dan pembentukan identitas dengan cara kompleks dan bervariasi sesuai konteks dan individu. Dampak positif dari digitalisasi ini ada yang pertama itu ada media sosial memperkuat identitas dan memberdayakan individu. Yang kedua jadi wadah untuk mengekspresikan nilai, minat dan keyakinan. Yang ketiga meningkatkan rasa mandiri dan percaya diri lewat berbagai prestasi dan pengalaman. Untuk dampak negatifnya itu ada muncul masalah citra tubuh dan harga diri, standar kecantikan dan gaya hidup tertentu di media sosial menimbulkan tekanan pada penampilan terutama pada remaja. Lalu ada perbandingan sosial yang membuat rasa kurang percaya diri atau iri, dan yang terakhir ada media sosial menjadi ruang publik yang mengubah budaya pembentukan identitas. Pada generasi Z atau pada remaja, media sosial menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar mayoritas terkait penampilan dan perilaku. Nah, media sosial adalah alat komunikasi yang penting, tetapi penggunaan berlebihan dapat memicu komunikasi tidak langsung dan efek negatif. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ini ada isolasi sosial ekstrim. Nah, kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Komala, yang pertama kan ada tekanan sosial, lalu ada digitalisasi. Nah, yang selanjutnya ini pasti dia berkesinambungan dengan isolasi sosial. Nah, kira-kira apa sih isolasi sosial itu? Isolasi sosial adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang sering dimulai dari tekanan sosial seperti dari sekolah, teman sebaya, keluarga, dan media sosial pastinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, fenomena ini juga dikenal sebagai hikikomori yang dari bahasa Jepang. Dan ini juga sering terjadi pada remaja perkotaan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa di perkotaan ini sangat banyak yang namanya digitalisasi. Nah, jadi digitalisasi ini justru makin memperparah isolasi karena interaksi tatap muka tergantikan oleh interaksi lewat layar yang dapat menurunkan kedekatan emosional. Seperti contohnya banyak orang-orang yang lebih mementingkan tentang media sosial mereka seperti seberapa banyak like ataupun komen dari media sosial mereka tersebut. Nah, tentunya dari dampak isolasi sosial ekstrim ini memiliki dampak yang negatif bagi kesehatan mental maupun fisik. Nah, secara mental itu tuh dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, depresi, dan secara fisiologis itu juga dapat menyebabkan penyakit kronis seperti hipertensi akibat menurunnya dukungan sosial yang esensial bagi kesejahteraan individu. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa sebenarnya isolasi ini dapat mengurangi dukungan sosial yang tentunya sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan fisik. Boleh di next? Nah, di sini kita akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Sebelumnya mohon maaf, saya ada terkendala untuk on-cam dikarenakan masalah pada device. Oke, next. Di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh tekanan sosial dan digitalisasi terhadap kecenderungan isolasi sosial ekstrim pada remaja perkotaan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara sistematis tanpa melakukan pengujian hipotesis. Melalui studi pustaka, peneliti berupaya memahami dinamika psikososial remaja berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang sudah ada. Next.
Di sini ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah berbagai studi pustaka seperti buku, jurnal penelitian, artikel akademik, dan sumber dari kredibel yang membahas tekanan sosial, digitalisasi, serta kecenderungan isolasi sosial remaja. Lagi yang dikaji berasal dari penelitian dan publikasi sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasilnya bersifat komprehensif dan teoritis. Next. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, peneliti menentukan fokus dan kriteria sumber yang relevan. Kedua, mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Lalu selanjutnya, data diklasifikasi berdasarkan tema atau konsep yang berkaitan dengan tekanan sosial dan digitalisasi. Lalu tahap berikutnya, kita masuk ke analisis dan sintesis data, di mana peneliti menafsirkan dan mengaitkan temuan dari berbagai literatur. Lalu tahap terakhir yaitu penyusunan laporan hasil kajian secara sistematik dan deskriptif. Next. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian literatur atau library research. Seluruh data diperoleh dari sumber sekunder berupa buku atau jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan media daring yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap tema penelitian agar hasil kajian bersifat valid dan mendalam. Yang terakhir ada teknik analisis data. Jadi analisis dilakukan secara kualitatif analisis atau tematik analisis. Prosesnya itu meliputi 3 tahapan utama. Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber. 2, penyajian data, yaitu menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian tematik. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menafsirkan makna dari data dan memastikan konsistensi antar sumber. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.